Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka kitabuna Yasin sakuna Kaha ya ain sod himayatuna Hamim ain sin qaf himayatuna Nun wal qalami wa ma yasturun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk mengenal agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di akhir hayat kita kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Semoga Allah meridai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Atau qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita berada di Masjid An-Nasiri, Kelurahan Melayu Jorok. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kita silaturahim. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1447. Ini menunjukkan bahwa kita akan ketemu dengan bulan yang agung, bulan Muharram. Ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Doa Nabi Adam diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Yunus ibnu Matta alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan selama 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Beliau keluar pada bulan Muharram dengan doa yang masyhur, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ibrahim alaihissalam terbebaskan dari pembakaran Raja Namrud. Kita ketahui Raja Namrud berkuasa
selama 400 tahun menindas orang-orang yang tak bersalah, melakukan kezaliman yang luar biasa. Dan bahkan pada saat itu Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam dibakar hidup-hidup. Nah, pada bulan Muharram Allah membebaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doa beliau, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dan ada juga doa beliau yang masyhur ketika berada di dalam kobaran api, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dan ada deklarasi tauhid di dalam api itu, beliau katakan, anta wahidun fis sama ana wahidun fil ard. Engkau sendirian ya Allah di langit dan saya sendirian di bumi. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa lain, terbukanya mata Nabi Yakub dari buta pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara pada bulan Muharram. Nabi Nuh diangkat dari banjir bandang oleh Allah pada bulan Muharram. Artinya di bulan Muharram ini memiliki kelebihan-kelebihan yang agung. Mari kita menyimak surat Al-Asr tentang perjalanan waktu kita sehingga kita sampai kepada bulan Muharram yang sebentar lagi tiba. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Dari waktu ke waktu itu Allah sumpah. Menurut para mufassir, kalau ada ayat-ayat yang dimulaikan dengan lafaz sumpah, itu ayat itu menandakan ayat yang dalam, luas maknanya. Apa makna yang terkandung di dalam ayat ini? Demi waktu. Menurut Syekh Abdul, yang dimaksud dengan wal asri demi zaman. Dan asbabun nuzul daripada ayat ini, pada suatu ketika sekelompok masyarakat jahiliyah menghina dan mencaci waktu asar. Mereka beranggapan bahwa waktu asar itu adalah waktu yang sial. Tidak ada waktu yang sial Allah berikan di dunia ini. Semua waktu yang dihadirkan untuk manusia itu baik, sehingga Allah sumpah. Kelanjutan dari ayat ini, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali ada 4 manusia yang tidak akan pernah merugi. Yang pertama, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang melaksanakan amal saleh. Dan yang ketiga adalah orang yang menasihati di dalam kebenaran. Dan yang keempat adalah orang menasihati di dalam kesabaran. Kita mulai mengupas tentang waktu, wal asri. Di dalam Al-Quran Allah jawab tentang wal asri ini. Ada 5 nama waktu di dalam Al-Quran. Yang pertama namanya Al-Ajal. Yang kedua namanya Al-Asr. Yang ketiga namanya Ad-Dahr. Yang keempat namanya Al-Waktu. Dan yang kelima namanya As-Sa'ah. Yang pertama waktu itu dinamai oleh Allah dengan Al-Ajal. Apa itu Al-Ajal? Batasan waktu manusia yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Semua kita diberikan jatah waktu oleh Allah. Makanya menurut Imam Abdul, kalau manusia tidak menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah dengan begitu sempurna, waktu itu diberikan oleh Allah tapi tidak digunakan untuk kebaikan, maka itulah manusia yang betul-betul merugi. Dan Allah sudah memvonis manusia yang tidak memanfaatkan waktu itu menjadi orang yang rugi. Dan ingat, tidak ada waktu yang siap. Semua waktu diberikan oleh Allah, baik Senin, baik Selasa, baik Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Semuanya waktu. Yang tidak baik itu adalah mereka orang-orang yang menyiapkan waktu. Kita kembali kepada waktu adalah Al-Ajal.
batasan manusia di dunia yang telah diberikan oleh Allah batas kehidupan kita? Jawabannya, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Di dalam ayat ini Allah mengumumkan kepada kita, kalian tidak akan mati kata Allah, melainkan dengan izinku, dan aku telah tetapkan ajal kalian. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, tak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Kita diberikan batasan oleh Allah waktu kita. Siapa bisa menjamin waktunya untuk hari esok? Maka gunakan waktu ini sebelum kita wafat. Karena apabila kita wafat, kata Imam Syafi'i mengomentari ayat ini, yang pertama kata Imam Syafi'i, cukuplah surat ini diturunkan oleh Allah untuk memperingati semua manusia di bawah kolong langit ini. Karena apa? Ayat ini sudah luar biasa kesempurnaannya, di mana Allah menerangkan tentang waktu, dan di mana Allah menerangkan tentang orang-orang yang beruntung, yang memanfaatkan waktu. Maka jangan sia-siakan waktu itu. Kata Rasulullah SAW, pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama, gunakan hidupmu sebelum datang kematian. Cepat atau lambat, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Maka untuk mempersiapkan kematian itu, Allah memberikan jawaban. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal tidak lain adalah ketakwaan. Allah telah merumuskan bekal yang kita bawa dari dunia ini menuju alam barzah, kemudian menuju akhirat yang kekal. Tidak ada bekal yang kita bawa. Bagaimanapun kayanya kita di dunia, punya mobil banyak, punya sawah banyak, punya kebun banyak, pangkat tinggi, jabatan tinggi, semua kita punya, tapi tidak ada apa-apanya ketika kita sudah meninggal dunia. Makanya kata Imam Syafi'i, apabila kematian telah datang kepada kalian, maka seluruh nikmat-nikmat itu terputus. Menua datang kematian lainnya, selalu putus. Menua pangkatan dia bau tujuan kubur. Menua mobil dia bau tujuan. Justru yang kita bawa nanti, yang dipakai mengusung kita ke kubur itu adalah gorong batang. Gorong batang, padahal mobil saja kita punya. Kita punya Fortuner di rumah, kita punya banyak mobil, tetapi mobil-mobil yang kita punya itu ternyata tidak mampu mengantarkan kita ke kubur. Hanya tren-tren yang bisa mengantarkan kita, dan kita dipasung oleh saudara-saudara kita. Maka ingat, waktu kita di dunia ini tidak lama. Waktu kita di dunia ini sangat singkat. Kemarin rasanya 1446, sekarang malam Jumat nanti tahun baru. Ini artinya bahwa secara zahir umur kita bertambah, tapi hakikatnya akan mendekatkan kita kepada kematian. Ini yang disebut dengan waktu al-ajal, batasan-batasan kita di dunia ini. Sudah banyak saudara-saudara kita yang duluan meninggalkan kita. Wahai semoga jarita, ngumbi kabar dari alam barzah. Maka kata Rasul, 3 amal yang tidak pernah hancur. Walaupun tubuh kita sudah ribuan tahun di alam barzah. Apa kata Rasulullah SAW? Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. 3 ini terjauh dengan dunia, Bapak Ibu. Selain si 3 ini jadi negara gunana. Si pertama kata Rasulullah SAW, sedekah jariyah, sedekah penunggu yang membuat masjid ini kelak akan disaksikan amalnya. Yang nyumbang 1000, 2000, yang nyumbang semen, yang nyumbang batu, yang nyumbang tenaga, yang nyumbang pikiran, apa saja yang perlu sumbang untuk masjid ini. Ingat,
Nabi mengumumkan juga, "Membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bilu bangun masjid, era ngatabangunan hotel, era ngatabangunan mahli gaib, si Allah Ta'ala di dalam surga. Maka ini sedekah pelunggu yang akan menemani tidur panjang kita di alam barzakh. Persiapkan sedekah kita yang terbaik. Gunakan uang yang kita punya di dunia ini untuk keperluan perjuangan di jalan Allah, pembuatan masjid, pembuatan panti asuhan, pembuatan madrasah, dan sarana-sarana ibadah yang lainnya. Dede sampai ketinggalan. Tolong ingat ini, dede sampai ketinggalan. Walaupun hanya 1000, 2000, lamun nara dengan uang di masjid, kalau nama sultan nyari terbiak masjid, pelunggu hanya punya uang 5.000, keluarkan uang itu 5.000. Pelunggu punya lebih, keluarkan. Kenapa? Nabi telah mengumumkan, apabila anak Adam itu meninggal dunia, lamun mati anak Adam itu putus lakunya. Dunia ini putus laku, kenikmatan dunia putus, kecuali taruhna Nabi. Si pertama sedekah. Saya ingin menjelaskan dasarnya sedekah. Ketika Allah menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi ini, bergetar langit yang diciptakan oleh Allah, kemudian bumi ini juga bergetar. Lalu kemudian Allah menciptakan gunung. Setelah Allah menciptakan gunung, diam langit ini, tepu bumi ini tidak bergetar. Akhirnya malaikat Jibril bertanya, "Ya Allah, adakah yang mampu mengalahkan gunung?" Maka Allah menjawab, "Yang mampu mengalahkan gunung adalah besi." Besi orang pakai buat bom, seperti yang kita saksikan sekarang di Iran. Rudal patah 1, rudal patah 2, rudal Khaybar, rudal Senjil, itu terbuat dari besi. Bukan hanya gunung yang dihancurkan, tapi pertahanan Israel yang dianggap benteng terkuat di dunia jebol. Ini yang disebut oleh Allah, yang mampu mengalahkan gunung adalah besi. Dan besi ini jadi bom nuklir yang siap meluluhlantahkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Lalu malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, adakah yang mampu mengalahkan besi?" Yang mampu mengalahkan besi adalah api. Dengan api bisa meluat besi. Jadilah parang, jadilah linggis, jadilah awis. Disepah dulu di api, kemudian dipukul, jadilah senjata. Lalu kemudian malaikat bertanya, "Adakah yang mampu mengalahkan api?" Allah jawab, "Yang mampu mengalahkan api adalah air." Singalah api adalah air. Ngombe beli api, lamun tersiram si airnya, pasti hukumnya mati. Lalu kemudian malaikat berkata, "Ya Allah, singarahan air apa?" Maka Allah menjawab, "Angin." Lalu malaikat bertanya, "Adakah yang mampu mengalahkan angin, wahai Allah?" Yang mampu mengalahkan angin adalah sedekah anak Adam yang dikeluarkan oleh tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Tuh, coba bayangkan. Dari semua kekuatan yang ditampilkan oleh Allah, mulai dari besi, kemudian api, kemudian air, angin, ternyata yang paling hebat dari semua itu adalah sedekah. Makanya Nabi mengatakan, as-sadaqatu tutfi'ul bala. Sedekah itu menghindarkan manusia dari bala bencana. Sedekah itu, makanya kata Rasulullah SAW, "Bersedekahlah kalian, walaupun hanya sebiji kurma yang akan mampu menghindarkan engkau dari panasnya neraka jahanam." Kemudian yang kedua, yang selalu akan menemani kita ketika kita meninggal dunia nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang perlu tuntut siang dan malam. Tidak ada ruginya orang yang menuntut ilmu. Bahkan kata Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam kitab, disebutkan dalam kitab Tanbihul Qaul, mengingatkan kepada salah satu sahabat beliau, Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, datangilah majelis taklim, walaupun engkau tidak membawa pulpen, walaupun dari jauh atum, dari jauh buku, sekedar bertokol di majelis taklim, sama halnya engkau menyumbangkan 1000 ekor kuda dipakai berjuang di jalan Allah."
Saya dengan jorong beri 1000 jarak. Ada dengan jorongnya, dengan tangga darah. Lalu datangkan oleh majelis taklim dan dengar pengajian. Kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, maka sama halnya perunggu menyumbangkan 1000 ekor kuda. Dalam riwayat lain, siapa yang duduk sesaat dalam majelis ilmu sama halnya beribadah 72 tahun. Padahal kenapa sembahyang sunat 72 tahun. Kira-kira ada sembahyang sunat 100 rakaat boleh kan? 1000 rakaat. Apalagi enggak ada tahu-tahu itu aja. Di sembahyang tarawih 23 rakaat. Habis itu juga di bawah 100 rakaat. Nah, kelebihan perunggu duduk kata Rasulullah SAW, kita saling pandang, ibarat kita beribadah 1000 tahun kata baginda Rasulullah SAW. Coba bayangkan, ibarat sembahyang sunat 1000 rakaat. Di dalam riwayat lain, ibarat perunggu beribadah 1000 tahun. Kita kan tidak mampu sholat 1000 rakaat, betul? Perunggu mau 1000 rakaat? Dia tahu 1000 rakaat. Nah, dengan duduknya perunggu hari ini di majelis taklim, Rasulullah telah mengumumkan orang yang duduk di majelis taklim itu laksana dia beribadah 1000 tahun. Ini ilmu yang tidak akan hancur ketika perunggu sudah berada walaupun ratusan tahun di alam barzakh. Sifat ilmu itu ada 2. Yang pertama al-ilmu nur, yang kedua al-ilmu harisun. Si pertama ilmu itu adalah cahaya. Setelah ilmu yang perunggu tuntut ini akan menjadi cahaya. Kata kubur mengumumkan kepada kita, ana baitus rumah, kata kubur. Aku ini kalau si petangnya luar biasa, jauh cahaya dengan dunia. Apa cahayanya? Yang pertama cahaya ilmu. Cahaya ilmu yang perunggu tuntut, Allah akan hadirkan cahayanya di alam barzakh. Yang kedua, sholat perunggu akan jadi cahaya. Yang ketiga adalah bacaan Al-Quran perunggu. Ini modal-modal sejauh persiapan untuk menjalankan waktu di permukaan bumi ini, untuk menghormati waktu di permukaan bumi ini, supaya jangan waktu yang diberikan oleh Allah sia-sia tidak kita manfaatkan. Karena nanti begitu kita meninggal dunia, ya suatu hal yang sangat berat, kata Imam Ali radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya, wahai Imam Ali, apa yang berat dan yang paling berat? Yang berat itu adalah kubur. Yang paling berat itu adalah orang masuk kubur tanpa amal soleh. Kemudian pertekanan kubur itu berat. Karena kubur itu tempat si sepi, tempat si petang. Bahkan kubur menyiarkan dirinya, ana baitul afa. Saya adalah tempat kalajengking, saya adalah tempat ular. Maka musnahkan ular itu, musnahkan kalajengking itu, musnahkan binatang-binatang berbisa itu dengan apa? Perbanyak membaca basmalah, perbanyak membaca la ilaha illallah, kata kubur. Yang bertebaran berat si Imam Ali karramallahu wajhah. Lalu si paling berat negara modal dengan kamu di dalam kubur. Sembahyang di rumah, ngaji di rumah, puasa di rumah, menunggu dengan ributnya berang sedekah, iya ini bersedekah. Maka orang ini yang paling berat keadaannya di alam barzakh. Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh sahabat, beliau menangis jari-jarinya tentang alam barzakh. Wahai Amirul Mukminin Utsman bin Affan, kumbeda pendengaran nangis ketika kubur diceritakan tentang alam barzakh. Yang kuku nangis soalnya nikmat keruan tahu teh apakah selamat itu pada kumbeda pada dinangis di waktu pendengaran neraka neraka jauh keruan dengan si Habib. Lalu tetap kubur, ulama masuk kubur, para nabi masuk kubur, para sahabat masuk kubur, orang-orang soleh masuk kubur, orang yang baik, yang buruk semua masuk kubur. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kita di alam barzakh. Itu doang naudzubillah. Maka itu yang saya tangisi, kata Utsman bin Affan. Ini yang sangat berat dan berbahaya, Bapak Ibu.
Maka kesempatan kita di dunia ini, itu sebabnya Allah menyumpah waktu demi waktu. Waktu kita berada di alam ruh, demi waktu kita berada di alam perut, demi waktu kita berada di alam dunia, demi waktu kita berada di alam barzah, demi waktu kita berada di alam akhirat, demi waktu lalu, demi waktu sekarang, demi waktu yang akan datang, demi waktu asar. Kalau Imam Abdul menafsirkan ayat ini demi waktu asar, kumpulnya sumpah waktu asar Allah Ta'ala luwean manusia lali ngentos sembahyang asar. Yang kedua, sembahyang si paling berat, sembahyang asar bareng subuh. Saya bau jaga sembahyang asar bareng subuh tepat waktu. Allah haramkan jasadnya dari neraka jahanam. Lalu saya lalaian sembahyang asar bareng subuh. Nauzubillah min dzalik. Yang bersumpah Allah Ta'ala lewat puasa. Apalagi musim tembakau, musim sebian, lalu jadi seli dengan cara zuhur. Wahara waktu asar. Bari dulu goris anak-anak seliana, goris anak-anak, waktu kecap perlu mantas kita masih doang. Akhirnya apa? Assalatu wassalamu alaikum. Encong-encong sembahyang asar. Kita masih kecapel, keren tapi banges ngadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumpah waktu asar si Allah Ta'ala luwean manusia lali waktu asar. Betul? Orang dengar sembahyang asar ini, bicara sebelum dengar aja bicara sembahyang. Kalau sumpah itu, sumpah ini dari Allah Ta'ala, ya Allah. Majuran udah bersumpah Allah Ta'ala. Luwe sumpah Allah di dalam Al-Quran di waktu doa, termasuk buah sumpahnya. Wajili wazaitun, demi buah tin dan zaitun, itu disumpah, bayangkan. Kata Profesor Dr. Quraisy di dalam tafsir Al-Misbah, kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya, berarti ayat itu sangat luar biasa berat dan dalamnya, mengingatkan kepada kita tentang apa yang disumpah oleh Allah. Nah, di surat Al-Asr ini Allah sumpah waktu. Nah, kita kembali kepada yang kedua. Waktu yang pertama namanya Al-Ajal, yang kedua namanya Al-Asr. Mana Al-Asr? Ini waktu kita berada di alam ruh. Dulu kita pernah disumpah oleh Allah. Kalau kita di alam ruh itu namanya nutfah. Kalau kita di alam perut itu namanya nutfah, air mani. Kalau di alam ruh titik. Disitulah dijelaskan tentang diri kita oleh Allah. Makanya kita itu namanya nafsu, kemudian nafsi, kemudian apa juga? Ada nafas, ada nafsu, ada nafsi, ada antus. Nafas kita satu, Bapak Ibu. Di alam ruh kita sudah disumpah oleh Allah. Apa sumpah kita di alam ruh? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Waktu kita dalam keadaan nutfah, dalam keadaan titik, belum jadi manusia, masih kata para ulama sebesar biji sawi atau partikel terkecil pada saat itu. Kemudian Allah mendeklarasikan dirinya, umumannya dirinya si Allah Ta'ala. Apa pengumuman? Sumpah di alam ruh, bahwa Allah mengumumkan dirinya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya ini Tuhan, kata Allah. Lalu kita menyaksikan di alam ruh, kita jawab bala syahidna, benar wahai Allah, kami telah menyaksikan engkau. Sejak alam ruh itu yang disebut dengan Al-Asr. Waktu kita berada di alam ruh, kemudian waktu di alam ruh itu kita telah diprogramkan oleh Allah perjalanan kita nanti setelah melewati alam perut, yang kemudian keluar dari alam perut menuju alam dunia. Apa program Allah? Yang pertama tentang kematian dan kehidupan. Allah jawab di surat Tabarak, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah mengumumkan di dalam ayat ini, aku menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Penciptaan kematian si Allah Ta'ala pada kehidupan. Allah jawab, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Jadi kematian itu ujian, hidup itu adalah ujian, degaya ujian, desusah ujian, tesakit ujian, tesenang ujian.
Semua ini adalah ujian. Untuk apa diberikan oleh Allah? Untuk mengetahui siapa yang paling baik kualitas amalnya. Bukan siapa yang paling banyak amalnya di dalam ayat ini, tapi kualitas. Sembahyang zuhur berkualitas, sembahyang asar berkualitas, sembahyang maghrib berkualitas, sembahyang isya berkualitas, sembahyang subuh berkualitas. Artinya Allah inginkan dengan selaku amal berkualitas. Sedekah sekejap lagu atenda hebat, kualitas ikhlas bagus. Ini yang dilihat oleh Allah. Ndak kalau kita luwe amal terus kualitas ikhlas bagus, itu yang diinginkan oleh Allah. Bukan kuantitas yang dilihat, tapi kualitas. Sejauh mana kualitas kehusukan kita di dalam mengerjakan perintah Allah, sejauh mana kehusukan di dalam beribadah, itu yang dilihat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dari semua peristiwa yang ada di alam dunia mengenai kematian dan kehidupan, itu yang menjadi sumber ujian bagi kehidupan manusia. Itu sebabnya Nabi menyifati dunia ini dengan dua hal. Yang pertama, ad-dunya darul imtihan. Dunia ini ladang ujian. Saya dengan jorong dengan ujian. Saya dengan karakter atas dengan ujian. Saya dengan mas pagi dengan uji. Ada ide buat mas pagi, dia uji Allah Taala. Selalu dia uji. Setiap yang namanya manusia pasti diuji oleh Allah. No, tapi jangan galau dengan ujian. Kata ulama tasawuf, kita diuji oleh Allah karena cintanya Allah kepada kita. Bukan Allah menzalimi kita, tidak. Tapi ujian itu, kata Rasulullah SAW, akan diberikan 3 kehebatan oleh Allah. Yang pertama, bagi orang yang diuji itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Jangan takut dengan ujian, Bapak Ibu. Pada hakikatnya ujian yang terjadi pada semua manusia, lebih-lebih orang beriman. Wahya kesanggupan saja di dalam beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mengatakan dalam ayat ini, kita jadi dengan beriman tidak sekedar mengaku jadi dengan beriman. Oh, aku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada qadar, beriman kepada hari kemudian. Tidak. Tapi di balik deklarasi keimanan kita, di balik pengakuan keimanan kita, sudah diletakkan bertubi-tubi ujian keimanan. Semakin bagus iman, semakin luwih ujian. Semakin rajin ida zikir, semakin luwih ujian. Semakin soleh sida, semakin luwih ujian. Semakin patuh sida mendekatkan diri kepada Allah, maka bertubi-tubi ujian. Kenapa? Karena sida karena ikhlas. Ibarat orang sekolah, kalau dia tidak ikut ujian, tidak akan pernah ikhlas. Kalau dia tidak ikut sekolah, dia dia dikeluarkan. Tapi orang beriman semakin banyak diuji, semakin banyak diberikan tantangan oleh Allah, siap-siap pelungguh akan dinaikkan kelasnya oleh Allah. Yakin pelungguh? Para nabi-nabi diuji dengan ujian-ujian berat. Makanya ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah makhluk Allah yang paling banyak ujiannya dan yang paling berat? Rasulullah menjawab kepada para sahabat, si paling boleh teruji makhluk nenek itu kami para nabi. Kemudian sahabat bertanya lagi, sida pada jadi sahabatku. Kemudian lagi tabi'in, kemudian tabi'in, terus para wali-wali Allah, kemudian salafus saleh, kemudian ulama-ulama, dan kita semua itu akan diuji oleh Allah. Makna ujian yang pertama adalah menaikkan derajat kita. Jangan takut diuji. Mau tidak mau pasti kita juga diuji. Senang tidak senang pasti ujian itu akan terjadi pada siapapun. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kalian diuji itu untuk menghapuskan dosa. Kalau ada hari ini sakitnya 1 tahun, 2 tahun dia mengalami sakit, kemudian dia bersabar dengan sakitnya, dia tulus dengan sakitnya, dia ridha dengan sakit, ingat, disitulah Allah menggugurkan semua dosa orang itu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba yang kena ujian ditusuk dengan duri di jalanan, melainkan
dia itu akan diampuni dosanya oleh Allah. No, bayangkan dengan beriman itu hebat. Ngetalsok ide si duri ropi. Tahu ada ropi ke batu mas pagi? Ada ropi? Oh, duri ropi. Jadi ngetalsok ide si duri ropi, nesarok ide si ramuan. Terus kemudian si sabar kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba tertusuk duri di jalan, kemudian dia sabar dengan tusukan duri itu, maka Allah menggugurkan dosa akibat kita tertusuk si duri. Lalu kita kadang lagi nyumpet duri sumpahnya sini tahu raos, barang matang dengan sumpahnya, terus belepang sumpahnya. Padahal naiknya tertusuk si duri. Mudah sabar membuat duri itu teguguran dosanya duri itu. Tuh, saking hebatnya dengan beriman. Karena setiap bencana dan musibah yang terjadi dengan beriman, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kemudian tampun dosanya. Si ketemu makna ujian itu apa? Makna ujian itu adalah mengingatkan kepada kita agar tidak terlalai. Samungkin duit lalu lupa telepon dunia aku tegur itu Allah Ta'ala sakit ya. Dia ketawa anak masjid mulai jelas masjid doang tahu. Lalu 10 jelo negara sakit ya. Lalu anak dokter para demah. Lalu anak dokter periksa demah akut, wabah kronis. Nah macamlah. Nah ketika perunggu sabar dengan itu, diuji dengan itu, tekunnya perunggu di masjid, kemudian tiba-tiba diuji dengan itu, yakinlah Allah memberikan kita ingatan supaya kita lebih dekat dengan Dia. Ya kita kembali. Yang kedua tadi makna waktu itu al-asr. Tadi yang pertama namanya al-ajal. Waktu al-asr itu demi waktu kita di alam ruh. Kemudian demi waktu kita di alam ruh. Di alam ruh kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman, wahdan ala wahdin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Dengan ina monopetian lelah lesu letih, betul? Lelah hidupnya, letih hidupnya. Ara dengan ina wah-wahku bertian. Lagu malam kau pilih mana? Yang pernah terus perjuangan dengan ina. Si hebat dengan ina itu pertama dia mengandung, kemudian dia melahirkan, yang ketiga menyusui. Pira bulan menyusui dengan ina oleh karena beci. Tidak? Bukan kita tidak. Dengan mama terketuaan pun tidak tahu. Apa ketuaan dengan mama bu? Kira tahu menyusui anaknya. Jadi bayi itu 2 tahun. Wahnan ala wahdin wa fisaluh. Ibu memberikan air susunya 2 tahun kepada bayi. Jangan ditanya bapak, ibu tanya. Jadi 2 tahun. Ini luar biasa pengorbanan seorang ibu. Makanya demi waktu kita berada di alam perut 9 bulan 10 hari dalam tiada, tidak mengenal apa-apa. Dan kita masih bisa bertahan di situ. Dari mana asal muasal kita? Kata Allah, "Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah." Kita ini terbuat dari nutfah air mani. Makanya dijawab dalam surat Al-Waqiah, "Afara'aytum ma tumnun?" Tidakkah kalian memperhatikan air yang kalian pancarkan? Kata Imam Abu Hamid Hujatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitab Ihya Ulumuddin menafsirkan ayat ini, "Denarake manusia gele-gele merenung tentang air mani itu. Karena dengan air mani itu Allah menciptakan kepala," kata Imam Ghazali. Dengan air mani itu lahirlah tubuh kita ini. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sebegitu dahsyatnya penciptaan manusia yang terbuat dari air mani. Tidakkah kalian memperhatikan? Kata Allah, jarang sekali kita memperhatikan. Makanya yang tadi itu kita tercipta dari nafas yang satu. Dari mana jawabannya? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafas yang satu itu, kata para ulama menafsirkan ayat ini, kita berasal dari Adam dan Hawa. Makanya manusia itu namanya nafas, kemudian nafsu, nafsi, kemudian ampus.
Napas kita semua dari Adam dan Hawa. Ada si lahir yang bungkil putih, batang buah, yang ada selapu, min nafsi wahidah, dari napas dari Adam dan Hawa. Kemudian setelah kita diciptakan dari Adam dan Hawa, baru kita dibuatkan namanya nafsu. Nafsu di dalam Al-Quran disebut oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kalian, kata Allah, aku bentangkan dua di situ. Apa dua jalan? Jalan yang pertama adalah al-fujur. Apa itu al-fujur? Kejelekan. Yang kedua at-taqwa. Makanya nafsu itu ada dua. Ada nafsu sayi'ah, kemudian ada nafsu mutmainnah. Nafsu si lengi, barang nafsu si bagus. Lamun denara keinginan, ada keinginan deh dari manusia. Ada apa deh? Yang berpiang kita nafsu, yang berkembang biak karena adanya nafsu. Sehingga diberi nafsu malaikat. Yang berdenara pernikahan malaikat. Wajah dengar malaikat Jibril merori, malaikat Mikail merori. Saya si merori, manusia, jin merori, manusia. Terus kemudian si kawin, itu ada binatang-binatang. Tapi kalau kita manusia ini sudah diberikan oleh Allah dari satu jenis kita, yakni Adam dan Hawa, dari nafas, kemudian nafsu. Kita sudah dibekali nafsu, makanya kita punya keinginan. Tapi jangan sekali-kali selalu mengikuti hawa nafsu yang buruk. Maka kalau kita akan selalu mengikuti nafsu yang buruk, maka kita laksana hewan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu taubahnya seperti hewan, kata Allah, dan bahkan lebih sesat daripada hewan. Nauzubillah min dzalik. Maka yang kedua adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang baik yang membuat pelunggu menjadi rajin. Karena adanya dorongan nafsu, maka pelunggu datang ke masjid ini. Tentunya nafsu yang baik yang mengarahkan pelunggu. Di situ ada campur tangan para malaikat yang membisikkan di dalam hati. Dia malaikat ngaji. Barangkali lawanlah arti dede ngaji dulu, bagus apa sinetronnya. Dede dulu ngaji nanti, bagus apa film nanti, bagus apa nanti sepak bola Jerman lawan Itali. Akhirnya si berlawanan di dalam hati. Lalu ngaji deh, bola ngaji, akhirnya menang bola. Berarti si menang itu setan di dalam hati. Jelas? Ada sih dong? Dua ya? Tuh cemok makanya kalau tidak kuat nafsu yang baik di dalam diri pelunggu bisa terkalahkan. Yang tira deh, soalnya nanti maghrib tengah jilid tojang, barisa tengah jilid repuk. Orang setengah enam kisah, setengah enam kan tak deh. Lanjut, baru dilanjut aku boleh. Dewan gue waktu coba bayangkan, 5 waktu dewan gue berdua. Oke. Ngulangi aja dulu, apa itu waktu selimano jawaban wal asri. 1 waktu adalah momon. Seke arana al ajal. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjalah. Si kedua al asr wal asri. Demi waktu di alam ruh, demi waktu di alam perut, demi waktu di alam dunia, demi waktu di alam barzah, demi waktu di alam akhirat. Alam perut dewan terkupas tuntas, alam dunia dewan terkupas, alam kubur dewan terkupas, alam akhirat dewan terkupas. Biru waktu. Si ketelu waktu itu arana ad-dahar. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Sebagai karena adahar, waktu manusia mengalami oper. Apa bahasa oper? Padahal umur itu baru 10 tahun, gurunya jadi lupi. Karena kita lupi, dan julunya masih cakir lupi, ya ada oper. Di mana ada zohor, masih yang buruk sembahyang zohor, oper wahino. Wah itu aja bebas pulsa wahino, unlimited. Dia kena sinyal wah dengan itu aja. Jelas. Itu si kedua adahar. Si keempat al waktu.
Nama waktu itu adalah waktu. Mana dalilnya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi waktu sholat sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, waktu itu adalah as-sa'ah. Nah, untuk boleh waktu as-sa'ah ini tidak ada wah. Boleh hancur alam semesta ini. Langit hancur, bumi hancur karena apa? As-sa'ah. Jawabannya, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Menuah datang waktu sa'ah, buih wah kehidupan lendak kita di dunia ini ke tak yuk. Mari kita zikir bersama seperti biasa. Zikir kita di Mambaul Kausar. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu, Bu, nu kota amal ibu di wah, kita pada satu.